Para pencinta Verbum Domini di mana saja Anda berada, salam jumpa lagi bersama saya dalam edisi Verbum Domini hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Rasul Santo Filipus dan Yakobus Muda. Filipus berasal dari Betsaida di Galilea, yang merupakan murid Yohanes Pembaptis. Ia mengenal Yesus karena Yohaneslah yang memperkenalkan dia kepada Yesus. Sedangkan Yakobus Muda adalah nama rasul yang membedakan dengan Yakobus tua yang sudah dahulu menjadi rasul. Ia dikenal sebagai anak Alfeus, saudara sepupu Yesus. Ia pernah menjadi uskup di Yerusalem, dan Santo Paulus menyebutnya sebagai Soko Guru. Ia berperan penting dalam konsili pertama di Yerusalem. Ia hidup sederhana dan wafat sebagai martir dengan dirajam dan dilemparkan dari sebuah menara pada tahun 62. Itulah pengenalan singkat tentang kedua rasul yang kita peringati dalam pesta hari ini. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Injil Yohanes hari ini berbicara tentang posisi Tuhan Yesus Kristus sebagai penjamin keselamatan manusia. Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan dan kebenaran ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dan kebenaran inilah yang diwartakan Yesus untuk kita semua yang percaya kepadanya. Ada 3 dimensi keselamatan dalam kekristenan kita, yaitu keselamatan masa lalu, keselamatan masa kini, dan keselamatan masa depan.
Yang dimaksudkan dengan keselamatan masa lalu adalah keselamatan yang sudah didapatkan ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit pada hari ketiga. Sedangkan keselamatan masa kini lebih mengarah pada kehadiran Tuhan Yesus yang bisa kita rasakan dan campur tangannya saat ini di dalam hidup kita. Dan keselamatan masa depan berarti tujuan-tujuan Tuhan yang telah terpenuhi. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki keyakinan bahwa Dialah yang selalu menuntun kita untuk melewati dengan baik setiap jalan dan jalur kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kita juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Dia sudah, sedang, dan akan membawa kita kepada tujuan yang kekal. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun sampai sekarang masih ada jalur atau jalan pintas yang menawarkan penyesatan. Sadar atau tidak, kerap kali kita kehilangan arah dan tersesat mengikuti tawaran dunia yang menggiurkan. Dari keterbatasan manusiawi kita ini, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan membimbing kita kepada keselamatan kekal. Untuk mencapai kebahagiaan kekal itu sendiri, hari ini Yesus tampil dan mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus memberikan jaminan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri. Ia juga telah berulang kali mengatakan bahwa Dia adalah jalan menuju Bapa. Jalan yang ditunjuk Yesus ini adalah jalan kebenaran dan kebahagiaan kekal. Maka ciri jalan di sini yang diwartakan Yesus adalah jalan yang menuju kepada kebenaran dan kebahagiaan kekal. Dalam Injil hari ini, kita diajak untuk mengakarkan diri secara mendalam kepada Yesus, agar kita dapat mencapai kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita harus mengikuti Dia dengan penuh iman, kepercayaan yang teguh, dan terus belajar menjadi murid Kristus yang baik seperti Santo Filipus dan Yakobus. Semoga Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.